Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 25 Oktober 2021 sampai dengan besok 26 Oktober 2021. Jadi seperti biasanya saya bahas totalnya ada 16 saham ya. Ini yang bagian kedua. Yang tadi bagian pertama saya sudah bahas 8 saham, yaitu itu yang bagian pertama Buka, BBNI, Artuk, Boga, MDKA, ADRO, PTBA, dan EMTK. Jadi untuk bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham yang lainnya untuk hari ini dan besok ya analisanya ya. Itu untuk TCPI, BBB, DGIG ya, Bank, Antam, BBTN, ITMG, dan BBKP. Jadi di sini kita lihat, saya mulai langsung dengan TCPI ya. Jadi ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Ini adalah area buy on weakness bagi yang mau buy on weakness TCPI ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8950, ini sebenarnya peluang untuk buy on weakness ya. Jadi belinya bertahap aja. Naik ke atas 9100 tambah lagi. Target price berikutnya di 9400 dan 9925. Jadi belinya bertahap aja. Kalau naik ke atas 9100, kalau mau tambah lagi setiap lipatan 100 rupiah ya. Jadi saya nggak gambarkan garis-garisnya karena terlalu banyak nantinya ya. Nanti naik ke atas 9200 tambah lagi. Naik ke atas 9300 tambah lagi ya. Target price terdekatnya 9400. Kalau dia masih naik lagi, kalau mau tambah lagi silakan ya. Jadi ini adalah kesempatan untuk buy on weakness bagi yang berminat. Kalau sudah punya juga pasang stop lossnya di 8825 dan ini garis saya kan di 8675 ya, tapi low-nya hari ini kan di 8625. Jadi pakai acuan stop lossnya di 8825 dan 8625 ya kalau yang buy sekarang atau yang sudah punya ya. Arahnya memang di sini cenderung masih downtrend ya untuk jangka pendeknya ya. Kalau kita lihat arahnya masih ke bawah karena dia belum berhasil breakout dari swing high yang di sini ya. Ini swing high-nya di 9225 ya. Jadi selama dia masih di bawah 9225 sebenarnya masih resiko ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Memang ini kesempatan buy on weakness ya. Seperti itu ya. Buy on weakness belum berikutnya di area 8125 ya. Kalau yang mau buy on weakness di bawahnya lagi ya. Kalau nggak mau sekarang ya. Terserah ya. Tapi di sini kalau mau buy on weakness sekarang sudah cukup bagus menurut saya. Tapi belinya pertama aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Yang pasti pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BBB. Karena aksi korporasi dia akan right issue ya. Sebelumnya BBB memang sudah right issue ya. Ternyata setelah right issue kan dia naik lagi. Ada kemungkinan ini sentimennya juga seperti itu ya. Jadi harapannya setelah RI ya, mungkin diangkat naik lagi ya seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya sih fokusnya di pergerakan harganya aja ya. Saya sudah sebutkan naik ke atas 1400, kalau mau tambah lagi silakan. Kalau sudah punya, pasang aja stop lossnya di 1400 dan 1350 ya. Kalau mau tambah lagi setelah di atas 1400 ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1490 tambah lagi, naik ke atas 1600 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi baiknya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Targetnya di 1965 dan 2100 ya. Memang di sini ada resistennya 1965. Area buy weakness sudah saya sebutkan sebelumnya ya, 1240 ya. Dan ini juga area buy weakness sebenarnya ya, 1400 sebelumnya di sini ya. Jadi mau buy sekarang masih nggak ketinggalan kok ya. Pasang aja stop lossnya di 1400 dan 1350 ya. Atau maksimum di 1240 ya. Itu yang mau buy sekarang ya. Silakan atau tunggu breakout ke atas 1490 buy, naik ke atas 1600 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk BBB. Belinya sih bertahap aja menurut saya ya. Jangan terlalu agresif juga, santai aja ya. Kurang lebih cukup lah ya. Dia masuk lagi ke sideways range-nya yang lebar ya di sini ya. Target resistennya di 1965. Oke, berikutnya tuh DGIK ya. Sebelumnya memang terus terang aja saya skip ya DGIK ya. Ketika dia naik tinggi di sini ya, saya nggak bahas, dia turun. Nah, ini garis saya sudah saya berikan ya. 101 kalau dia rebound, kalau mau buy silakan. Ini kalau naik lagi ke atas 130 tambah lagi silakan ya. Kalau misalnya mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Atau yang sudah punya ya. Jadi yang sudah punya atau mau buy sekarang boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 130 dan ini saya pakai acuan hanya di sini ya 122. Jadi selama dia bertahan di atas 122 dia masih cukup bagus ya. Masih ada kemungkinan untuk breakout lagi ke atasnya ini ya 139 ya. Kalau mau buy weakness saya tunggu aja di area 101. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya saya nggak mengharapkan koreksi nggak. Turun di bawah 101. Tunggu kalau dia rebound lagi ke atas 101 barusan kita buy ya seperti itu ya. Ini rupanya ini sesi kedua kan sudah berjalan ya. Waktu saya bahas kan ini sesi kedua ya. Sekarang jam 1 lebih 40 waktu Indonesia bagian barat. Ini kelihatannya lagi testing 130 ya. Jadi kalau turun di bawah 130 menurut saya sih jual dulu sebagian ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang jauh ya. Ini kan 139 ya. Kalau dia breakout lagi kira-kira targetnya di mana gitu ya.
Ya, di sini kalau kita lihat targetnya ya, resistennya kurang lebih areanya 150. Kalau dia masih naik lagi ya, kemungkinan di area atasnya lagi ya di sini ya. Jadi sekitar saya ambil kurang lebih aja ya 160 ya. 165 lah. Nah, seperti itu ya. Ini saya lihat mundur ke belakang jauh di tahun 2017 ya. Nah, seperti itu ya. Masih ada peluang naik lagi nggak Mas Sunan? Peluang kenaikan selalu ada ya. Saya nggak tahu ini naiknya karena fundamentalnya membaik jauh, tiba-tiba membaik jauh, atau ada aksi korporasi, right issue dan sebagainya. Saya terus terang aja nggak mengikuti ya untuk DGIK ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss. Buy on weakness di garis yang saya sudah sebutkan di sini, naik ke atas 139, kalau mau buy high sell higher silakan. Target berikutnya di 150 dan 165 ya. Coba saya lihat sebentar ya di newsnya ya. DGIK kenapa naik tinggi? Karena masih ada hubungannya dengan IRA ya. IRA borong saham Nusa Konstruksi 230 miliar ya. Itu beritanya 8 Oktober ya. Seperti itu ya. Jadi sepertinya hanya akuisisi, tapi akuisisinya di harga premium ya. Nah, seperti itu ya. Ya kita nggak akan pernah tahu setelah akuisisi arahnya kemana ya. Tapi menurut saya sih kita jangan terlalu optimis banget ya. Ya jangan terlalu pesimis banget. Yang penting di sini fokus saja ke price actionnya atau pergerakan harganya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi selama di atas 101 sebenarnya dia masih cukup bagus lah seperti itu ya. Kurang lebih lah ya. Mudah-mudahan aja dia masih bisa breakout ke atas 139 dengan targetnya 150 dan 165. Kalau beli jangan terlalu banyak ya, karena di sini sebelumnya tidak liquid ya, terus terang aja ya. Terus naik kemudian tiba-tiba volumenya hilang ya. Naik tiba-tiba volumenya hilang. Ini memang mulai naik lagi, kita nggak akan pernah tahu ya arahnya kemana. Jadi menurut saya sih kalau yang nggak berani spekulasi tinggi ya, menurut saya jangan beli saham ini ya, pilih yang lainnya aja. Ini khusus yang bagi yang berani spekulasi ya, buy high sell higher ya. Kita nggak akan pernah tahu setelah aksi korporasi diangkat naik kemana gitu, nggak akan pernah tahu ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya tuh bank. Jadi Bank Aladin ya, dia rebound kencang setelah dia turun dalam ya. Sebenarnya untuk bank ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Saya kasihkan area waktu di weekly-nya di sini ya. 26 maaf di sini 2810 ya. Jadi waktu di pembahasan saya saham sebelumnya ya. Jadi kalau dia di bawahnya 200 2810 sebenarnya dia masih resiko downtrend ya. Walaupun ini candlenya hijau ya setelah secara mingguan ya, minggu ini ya tiba-tiba dia naik tinggi ya. Nah, kalau kita lihat dari daily-nya ya di sini ya. Sebelumnya ini adalah area supportnya yang dia breakout ke bawah ya. Jadi breakout ke bawah ya maksud saya. Breakout itu nggak selalu ke atas. Istilah breakout itu memotong garis lah kurang lebih istilahnya gitu. Jadi ini breakout ke bawah atau gampangnya saya bilang breakdown ya. Ini yang terakhir dia 2910 saya garis ya, dia turun lagi 2650 dia turun lagi. Nah, ini kan mulai rebound Pak Sunar. Apakah dia bisa naik lagi gitu ya? Support resistennya di mana? Ini sebelumnya kalau kita tarik garis, saya tarik sebelumnya ya di Fibonacci retracement ya. Ini Fibonacci retracement 61,8% itu di 2600. Jadi saya masih tetap prinsipnya sama. Kalau dia masih di bawahnya 2650, sebenarnya sih untuk bank ini masih resiko turun ke bawah. Walaupun ini kenaikannya sudah lumayan ya. Kalau yang mau spekulasi buy on weakness, ya ini boleh dikatakan tangkap pisau jatuh ya, karena dia kondisinya masih lumayan kuat ya downtrendnya ya. Walaupun ini sudah rebound 2 hari ini ya. Walaupun yang mau spekulasi, jangan lupa pasang stop lossnya di 2420, pasang di 3 level ya. 2420, 2280 dan 2200. Itu yang mau buy on weakness tangkap pisau jatuh ya. Tapi menurut saya lebih baik tunggu kalau dia naik ke atas 2650 ya kalau mau buy ya. Nanti naik lagi ke atas 290, tambah lagi naik ke atas 3080, tambah lagi dan seterusnya. Kita sih jangan terlalu agresif ya, karena ini pernah saya bahas ya, dia arahnya turun ke bawah ya. Kalau dia belum berhasil naik ke atasnya ini ya, area buy on weakness ya. Memang ini sudah pernah nyepat 3400 ya, belum sampai naik ya. Harusnya kalau ngikutin saya belum buy ya. Soalnya kalau buy on weakness saya sudah gambar di sini ya. Kalau naik ke atas 3400 baru sampai. Kalau belum ya berarti belum ya. Nah, ternyata dia kan benar ya masih lanjut ke bawah ya. Jadi kalau beli saham itu nggak mesti kita nawarnya di harga bawah ya. Kadang-kadang kalau sudah turun gini ya, wah ini udah murah Mas Sunar, sudah turun dalam dari harga sebelumnya. Di sini puncaknya di 3980 ya, di sini puncaknya. Sudah murah kan. Tapi masalahnya ini trennya masih downtrend ya. Jadi kita jangan terlalu agresif belinya ya. Mau beli sekarang sebenarnya nggak salah juga ya, tapi masih resiko. Jangan terlalu banyak. Pasang stop lossnya di 2420, 2280 dan maksimum 2200. Kalau mamanya ya tunggu kalau naik ke atas 2650 atau belinya bertahap aja ya.
beli sekarang naik lagi kelipatan 100 tambah lagi dan seterusnya ya, naik ke atas 2560 tambah lagi, naik ke atas 2660 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk emiten bank. Jadi jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja. Ini sudah mulai rebound tapi trennya masih arah ke bawah ya, seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk bank. Kemudian berikutnya untuk Antam. Kalau kita perhatikan sekilas ini ya, weekly-nya saya sudah pernah sering bahas Antam ya, sering banget saya bahas Antam kalau saya ingat ya. Di analisa saham mingguan terakhir, sebelumnya saya juga sudah bahas. Memang sideways range-nya di 2240 sampai dengan 2730 ya. Ya, jadi harus mengenal sideways-nya segitu. Jadi jangan kaget kalau sudah naik, wah ini sudah berhasil akan breakout ternyata gagal ya. Ini memang saya sudah sebutkan rounding bottom, kalau dia breakout ya target berikutnya ya bisa sampai 3100. Ternyata gagal. Oh berarti yang Pak Suntar bilang salah ya. Ya belum tentu karena saya nggak bisa kontrol market ya. Harganya saya nggak bisa kendalikan. Ya kan? Kalau tiba-tiba turun ya bukan karena salah Pak Suntar enggak ya. Ini area buy and weakness saya sudah sebutkan, saya kotain ya 2410. Kalau dia berhasil rebound ke atas 2410, kalau mau buy and weakness silakan ya. Walaupun di sini candle-nya kan merah. Kita jangan terlalu takut ya. Pokoknya yang disiplin aja, pasang stop loss-nya di 2410 dan garis saya di 2380. Tapi swing low di sini kan 2370. Ya mungkin disesuaikan sedikit ya. Tapi garisnya jangan digeser-geser lagi, turun di atasnya 2370 ya lebih baik jual dulu. Karena kemungkinan dia testing lagi area 2250. Ini area buy and weakness berikutnya ya. Tapi saya sebutkannya di 2310 kalau mau buy. Jadi kalau dia turun di bawahnya 2310, ini saya masih tetap sama yang di lama di sini ya, yang sebelumnya di sini ya. Jadi kalau masih di bawahnya 2310 sebenarnya masih resiko ya, jangan beli dulu ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2310 barusan buy, buy-nya bertahap aja. Naik lagi ke atas 2350 tambah lagi, naik ke atas 2380 tambah lagi dan seterusnya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2410 tambah lagi ya. Jadi bertahap aja, jangan terlalu takut ya. Yang penting sabar, fokus dan disiplin selalu ya. Itu kurang lebih untuk Antam ya. Berikutnya untuk BBTN. Jadi kalau kita lihat BBTN ini, Pak Suntar ini kan di dekat area resisten. Ya memang benar ya, Fibonacci retracement 23,6%. Ini saya gambarkan dari swing low sebelumnya ini ya, jauh di bawah ketika masa pandemi panik ya. Ini ke swing high-nya. Dia sekarang lagi testing Fibonacci retracement 23,6%. Garisnya belum saya rubah ya untuk Fibonacci retracement. Kalau mau buy weakness yang belum punya tunggu di 1660. Artinya kalau dia koreksi dekat di 1660, kalau berhasil rebound atau mantul kita buy ya. Kalau belum ya kita tunggu di berikutnya 1570. Itu untuk buy weakness. Kalau yang belum punya, kalau pengen punya ya, pengen buy ya. Naik ke atas 1715 tambah lagi, naik ke atas 1770 tambah lagi ya. Kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 1770 dan 1715. Itu trailing stop atau stop loss ya, tergantung. Kalau Anda belinya di atas ya berarti stop loss, kalau belinya dari bawah ya sudah profit ya, pasangnya trailing stop namanya seperti itu ya. Jadi kondisinya di sini kalau mau buy sebenarnya nanggung kalau buy sekarang. Tunggu sekalian buy and weakness di 1660 atau kalian kalau dia breakout ke atas sini ya 1850. Garis saya di 1845 dan 1875. Tapi kalau swing high di sini 1850 ya. Jadi naik ke atas 1850 kalau mau buy high sell higher silakan buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1875 tambah lagi. Kemudian naik ke atas 1940 tambah lagi, targetnya di 2000 dan 2150 ya. Itu kurang lebih untuk BBTN. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Ini istilahnya konsolidasi atau sideways di jalur uptrendnya ya. Kita nggak perlu terlalu takut. Oh resisten pas tadi dia bakalan turun lagi. Nggak pasti turun ya. Tapi ya nggak pasti naik breakout ya. Ya kalau seperti ini mau beli sekarang memang nanggung ya. Tunggu sekalian breakout ke atas atau tunggu sekalian buy on weakness ya. Itu saran saya bagi yang belum punya. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Kurang lebih cukup untuk BBTN. Berikutnya untuk ITMG. Jadi ITMG sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan. Nah ini area buy and weakness saya sebutkan di 2200 kan. Jadi maaf bukan 2200, 22.000 ya. Salah ngomong lagi. Ya, jadi kalau dia koreksi di bawah 22.000, kalau dia berhasil rebound barusan buy ya seperti itu ya. Tapi ternyata ini hampir kena tapi belum ya. Jadi harusnya sih sudah buy karena kalau saya sudah sebutkan ya kalau dia naik lagi ke atas 24.000 kalau mau buy ya silakan ya. Kadang-kadang memang kalau tunggu di bawah ya nggak dikasih. Ini sejauh ini istilahnya dia itu uptrendnya masih bagus tapi ini di area konsolidasi ya. Mungkin karena harga batubaranya mulai naik ke atas. Tapi kita sih fokusnya di harga sahamnya ya. Jadi jangan di harga batubaranya naik atau turun, nanti pusing ya. Tapi jangan-jangan nanti harga batubaranya naik loh, kok sahamnya nggak naik, bingung ya. Kalau harga batubaranya turun, ternyata harga sahamnya naik ya, gitu. Ya jadi fokusnya di harga sahamnya aja. Kalau kita tradingnya di harga sahamnya ya. ITMG sejauh ini masih cukup bagus. Masih peluang nggak pas untuk breakout ke atas 2750?
masih peluang ya, karena dia uptrendnya masih cukup bagus. Memang dia konsolidasi atau sideways di area atas ya, itu wajar aja. Kalau dia naik lagi ke atas 26.000, mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 28.000, tambah lagi silakan. Target berikutnya di 32.000 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari monthly-nya ini masih bisa 32.000. Ada kemungkinan nggak Pak Suntar ini naik sampai dengan harga di masa kejayaannya tahun ini ya 2010 ya. Kemungkinan selalu ada ya. Ini sampai 5790 57950 ya. Seperti itu ya. Bayangkan aja ini dari waktu masa tidak enak lah, seperti zamannya tidak enak ini ya. Waktu panik di sini ya. Dia biasa recovery sampai tinggi banget ya, seperti itu ya. Ini masih mungkin breakout lagi ke atas 32.000 nggak Mas? Kemungkinan selalu ada ya. Saya sudah sebutkan lama banget ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian, tapi jangan terlalu agresif ya. Yang penting tetap sabar, fokus, dan disiplin. Dalam arti kalau dia turun di bawahnya garis yang sudah saya berikan ini ya, lebih baik jual dulu ya. Entah itu jual sebagian atau jual semua ya. Kalau dia misalnya sudah jual, kemudian dia misalnya di sini ya, oh Pak Sumar sebutkan trading stopnya 26.000, oh saya sudah jual. Nah, buybacknya ya ikutin aja garis saya yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau dia turun ke bawah, kemudian dia, oh ternyata naik lagi ke atas 24.000, ya mulai buyback ya. Buybacknya kalau takut ketinggian atau takut, wah nanti jangan-jangan turun lagi ya, ya belinya bertahap aja. Sekarang buy, naik lagi ke atas 26.000, tambah lagi. Kalau dia breakout ke atas 27.750 atau 28.000, mau tambah lagi silakan ya. Itu kurang lebih untuk ITMG ya. Jadi intinya tetap sabar, fokus, dan disiplin. Jangan terlalu takut ketinggian, jangan terlalu obsesif juga ya, optimis ya maksudnya ya. Jadi optimis berlebihan bisa sampai 40.000 gitu ya maksudnya. Yang penting ikutin aja garisnya, kita ikutin marketnya. Jangan terlalu bingung tanya ke saya ya, Pak Sunar besok naik atau enggak, turun atau enggak ya. Kita nggak pernah tahu pasti 100% ya. Sejauh ini sih masih cukup bagus ya. Yang penting sabar, fokus, dan disiplin tadi ya. Berikutnya BBKP ya, Bank KB Bukopin ya. Jadi memang right issue-nya sempat tertunda setelah rapat. Saya nggak tahu ya, belum baca beritanya. Tapi kalau saya lihat di sini, ini perusahaan saya sudah punya BBKP ya. Tapi profitnya masih belum banyak ya. Sebentar saya lihat kan, average saya untuk BBKP ya itu di average-nya 438 ya, seperti itu ya. Jadi profitnya sekitar 2,7-an gitu ya. Saya belinya sih nggak banyak ya, terus terang aja. Karena saya bukan milioner, uang saya nggak banyak banget ya. Tapi ya cukup lah ya untuk beli BBKP ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 472, maaf 460 di sini ya, saya tambah lagi, naik ke atas 472 tambah lagi. Kalau breakout ke atas 488 ya, ini kalau mau tambah lagi silakan ya, jangan terlalu takut ya. Oh naik di sini ada resisten, oh bakalan turun lagi, ini ada ekor panjang. Kita jangan terlalu takut ekor panjang ya. Memang sebelumnya kalau ekor panjang nggak lama lagi dia turun ya, seperti ini ya, hijau ekor panjang turun, hijau ekor panjang turun. Tapi menurut saya sih jangan terlalu takut dengan formasi candlestick ya, karena market itu nggak bisa diatur oleh analisa teknikal ya, jadi jangan kebalik. Ya kan? Kalau kita mau ngambil patokan atau acuan kena resisten jual dulu, ya kan? Ternyata kalau uptrendnya masih bagus ya akan resisten itu akan di breakout ke atas, akan membentuk resisten yang lebih tinggi lagi di atasnya. Jadi kita jangan terlalu jangan terlalu takut ya maksudnya ya. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan kurang lebih ada formasi seperti rounding bottom ya, kurang lebih di sini ya. Ya kan? Jadi yang sudah punya kalau naik lagi ke atas 460 tambah lagi boleh, naik ke atas 472 tambah lagi boleh, dan seterusnya. Pasang aja stop lossnya di 444 dan 428. Mau buy ambil sekarang sebenarnya sih boleh aja ya. Jadi belinya bertahap. Naik ke atas 460 tambah lagi, naik ke atas 472 tambah lagi, dan seterusnya. Memang ada aksi korporasi ya. Setahu saya sih harusnya lumayan aman ya. Tapi nggak tahu nanti laporan keuangan kuartal 3 dia bagus atau enggak, saya belum cek ya. Tapi perlu diingat ya, memang sejarahnya BBKP ini pernah terjadi kasus ya seperti itu ya. Saya nggak mau ngulangi lagi ya, silahkan cek beritanya kasusnya seperti apa. Tapi dia sudah mulai perbaikan katanya gitu ya. Ya kita lihat aja, yang penting kita fokus di pergerakan harganya. Kalau masih cukup bagus ya pasang trading stop dan stop loss saja ya. Kalau dia naik tambah lagi, naik tambah lagi. Memang sebelumnya ada yang saran juga, ada yang tanya ya, ada yang kasih kritikanya cenderung menghina juga sih, menyindir lah istilahnya. Nah kalau average up terus Pak Sunan, nanti harga average up-nya tinggi, profitnya hilang dong gitu. Belum tentu ya. Kalau kita average up, kalau dia uptrendnya kuat, nanti walaupun harga average pembelian kita naik, tapi kan nilai rupiahnya bertambah profit kita ya. Jadi kalau diambil dari sebelumnya gini ya, naik ke atas tambah lagi, ya kan. Kalau pasang automatic order buy, ini profitnya lumayan.
walaupun harga average kita naik-naik terus ya, tapi kan nilai rupiahnya naik terus keuntungannya, ya kita tinggal pasang trailing stop aja ya, seperti itu ya. Baiknya kok nggak hajar aja semua Pak Sunar sekarang. Kalau dibilang mau hajar ya, kalau saya bilang sih memang diukur dari sebelumnya di sini ya, itu Fibonacci retracement masih di atas 61,8%. Sebenarnya dia masih cukup bagus lah ya, seperti itu ya, selama di atas 370 ya, memang agak jauh ya. Tapi saya coba gambarkan Fibonacci retracement yang di area yang dekat di sini ya. Kira-kira ini arahnya kemana gitu ya. Sebentar saya coba gambarkan. Di sini ya. Dari low-nya 396 sampai 610. Fibonacci retracement 61,8% di sekitar area 496 ya. Jadi kalau di sini kurang lebih di area ini ya, permukaan dari rounding bottom ini ya. Jadi kalau dia naik ke atas 488, kalau mau tambah lagi silahkan ya. Jangan terlalu ragu-ragu, jangan takut-takut ya. Jadi belinya bertahap aja. Kenapa masih bertahap? Karena dia masih secara primary trend dia masih downtrend ya. Walaupun dia mulai bottoming di bawah ya, dia berjuang untuk naik ya. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk BBKP ya. Saya rasa sih cukup ya. Jadi totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua saya sudah saya bahas 8 saham ya. Mudah-mudahan sukses selalu seperti biasanya. Doa saya ya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak yang baru saja join. Jangan lupa subscribe, like. Kalau ada pertanyaan atau mau kasih saran atau sekedar mengucapkan terima kasih, silakan ya tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak.